Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 Sejarah Sosial kelas E reguler membuat video mengenai historiografi dan sejarah sosial. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Duirja Aditya Daula, yang kedua ada Muhammad Lukman, yang ketiga ada Salsadila, yang keempat ada Yasin Tasitumorang, dan yang kelima ada Yeni Sembiring. Untuk materi yang pertama, kami membahas mengenai makna dan teknik penulisan sejarah atau historiografi. Historiografi adalah cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penulisan sejarah yang telah dilakukan. Dari penulisan itu akan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak awal atau fase perencanaan sampai dengan akhirnya atau penarikan kesimpulan. Secara teoritis, historiografi mempunyai dua makna. Yang pertama, penulisan sejarah atau historical writing. Yang kedua, sejarah penulisan sejarah atau historical writing. Dalam metode sejarah, historiografi merupakan tahap akhir dan sebagai tinjauan atas hasil karya tulis sejarah. Dalam pengertian yang kedua, kita dapat melihat bagaimana perkembangan penulisan sejarah di Indonesia. Untuk materi selanjutnya, kami membahas mengenai penulisan sejarah tradisional atau historiografi tradisional. Historiografi tradisional adalah penulisan sejarah yang ditulis pada masa kerajaan Hindu-Buddha ataupun pada masa kerajaan Islam berdiri di Indonesia, yang di dalamnya terdapat unsur kepercayaan masyarakat yang masuk dalam penulisan sejarah. Ciri-ciri dari historiografi tradisional adalah sebagai berikut. Yang pertama, religiosentris, artinya segala sesuatu dipusatkan pada raja atau keluarga raja, maka sering juga disebut istana sentris atau keluarga sentris atau dinasti sentris. Yang kedua, bersifat feodalistis, aristokratis, artinya yang dibicarakan hanyalah kehidupan kaum bangsawan feodal, tidak ada sifat kerakyatannya. Historiografi tersebut tidak memuat riwayat kehidupan rakyat, tidak membicarakan segi-segi sosial dan ekonomi dari kehidupan rakyat. Yang ketiga, religio magis, artinya dihubungkan dengan kepercayaan dan hal-hal yang gaib. Yang keempat, tidak begitu membedakan hal-hal yang khayal dan yang nyata. Untuk materi selanjutnya, kami membahas mengenai historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah karya sejarah yang ditulis pada masa pemerintahan kolonial berkuasa di Nusantara Indonesia, yaitu sejak zaman VOC sampai masa pemerintahan Hindia Belanda yang berakhir ketika tentara pendudukan Jepang datang ke Indonesia. Contoh historiografi kolonial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Indonesian Trade and Society karangan Y.C. van Leur. Yang kedua, Indonesian Sociological Studies karangan Strike. Yang ketiga, Indonesian Society in Transition karangan Werdheim. Untuk materi selanjutnya, kami membahas mengenai historiografi nasional atau historiografi Indonesia modern. Sesudah bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945, maka sejak saat itu ada kegiatan untuk mengubah penulisan sejarah Indonesia sentris. Artinya bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia menjadi fokus perhatian, sasaran yang harus diungkap sesuai dengan kondisi kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia dalam segala aktivitasnya, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Contoh historiografi nasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sejarah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua, sejarah nasional Indonesia jilid 1 sampai dengan 6. Yang ketiga, peranan bangsa Indonesia dalam sejarah Asia Tenggara. Yang keempat, sekitar perang kemerdekaan Indonesia jilid 1 sampai dengan 11. Untuk materi selanjutnya, kami membahas mengenai sejarah sosial dan cakupannya. Sebelum sejarah sosial dikenal sebagai salah satu bidang sejarah, sejarah politik lebih dahulu dikenal. Sejak lama perhatian sejarah terbatas pada sejarah politik, yaitu sejarah yang memusatkan perhatiannya pada masalah negara dan hubungan-hubungannya, dan terutama pada golongan yang memegang kekuasaan dalam negara, seperti raja-raja, pemuka-pemuka militer, dan pemuka-pemuka politik lainnya. Penulis-penulis sejarah pada abad ke-16 sampai abad ke-18 lebih banyak kegiatannya dalam penulisan biografi raja-raja atau keluarganya. Sering mereka dipekerjakan oleh raja-raja untuk melakukan penulisan tersebut, seperti halnya terjadi di Jawa dengan penulisan babat oleh pujangga-pujangga keraton. Mereka menulis sejarah semata-mata mengagungkan kemasyhuran dan kebesaran raja, dan bukan untuk menceritakan kehidupan rakyatnya. Sudah itu,
muncul sejarah agama yang dipengaruhi oleh akibat pertentangan agama yang berabad-abad lamanya. Pada akhir abad ke-18, perhatian terhadap gejala ekonomi tumbuh berhubungan erat dengan lahirnya ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu pengetahuan. Karena itu tumbuhlah sejarah ekonomi pada abad ke-19. Sejarah hukum juga muncul pada pertengahan abad yang sama dan kemudian diikuti oleh pertumbuhan cabang-cabang sejarah isinya seperti sejarah sosial, kesenian, kebudayaan, dan sejarah pemikiran atau intelektual.